Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gak nyangka. Kamu akan melihat kejadian yang tidak biasa ini, ya. Apakah itu? Kita akan coba buka kartunya ya. Tapi ingat buat teman-temanku Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sapa kartunya. Gak nyangka kejadian yang tidak biasa ini akhirnya terlihat juga. Apakah itu? Dan kita akan melihat ya di sini. Ingat ya teman-temanku, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini ada seduction, ada attraction, ada teasing, ada hooking up, ya, ada third party. Nah, jadi beberapa dari kamu mungkin nggak akan pernah menyangka ya, kamu mungkin menjalin suatu hubungan dengan seseorang kayak itu, dan kamu nggak nyangka seseorang itu ternyata bisa mengkhianati kamu. Padahal ya, hubungan kamu dengan dia awalnya itu baik-baik saja, bahkan harmonis. Nah, bahkan juga kamu dengan dia sudah punya planning untuk menikah, untuk berkomitmen, untuk hidup bersama hingga menua gitu ya. Tapi di sini dia seperti menghadirkan orang ketiga. Ada temptation, ada third party gitu ya. Arti kata dia itu seperti mencari kesenangan untuk dia. Nah, kamu tidak menyangka, padahal udah janji ini itu ya. Tahu-tahu dia seperti mengkhianati kamu. Ya, terkadang itu ya, kita nggak tahu seseorang ini yang awalnya si baik gitu ya, tetapi bisa saja dia berkhianat, menghadirkan orang ketiga ya. Mungkin saja orang ketiga ini dia adalah, intinya ya mungkin ibarat kata itu menggunakan magic atau apa, karena hubungan kamu dengan dia baik-baik saja. Ini membuat kamu gak nyangka, benar-benar gak nyangka, karena gak ada angin, gak ada hujan ya, semua itu sudah berakhir, ada death. The relationship is over, no second chance. Ya apa? Kamu juga bingung. Aku nggak pernah bersalah, nggak pernah berbuat apa-apa. Tiba-tiba aja, ya, dia ghosting kamu, dia meninggalkan kamu, ya. Dia bahkan yang membuat kamu nggak nyangka itu tiba-tiba aja dia menghadirkan orang ketiga. Padahal selama ini hubungan kita baik-baik saja. Nah, itu yang membuat kamu bingung. Sampai kamu mungkin mencari tahu ini gimana gitu ya. Kok bisa seperti ini? Kamu juga bingung dong gitu. Karena berkonflik pun kamu tidak ada, tiba-tiba aja dia pergi begitu saja. Nah, itu kan membuat kamu nggak, kayak ngerasa nggak mungkin ya ini seperti ini terjadi gitu loh ya. Nah, ini seperti benar-benar kayak di luar dugaan lah ya, di luar dugaan kamu ini terjadi. Oke. Nah, di sini beberapa dari kamu ya, aku juga melihat pada akhirnya memilih untuk ya udah, aku self love aja, aku self care ya, agar being happier, agar membawa suatu kebahagiaan buat aku ya, dalam hidup aku dan dalam cinta aku. Jadi ada beberapa dari kamu ya, mungkin saja lebih ya intinya, dan akhirnya kamu itu bisa move on. Akhirnya kamu sadar ya, karena tidak bisa juga dipaksakan. Nah, tidak bisa dipaksakan untuk kamu memiliki dia, tidak bisa dipaksakan untuk kamu berharap lagi ke dia ya, karena semua itu sudah terjadi seperti ini gitu loh. Dan pada awalnya memang siapapun ya punya mimpi, punya angan-angan, punya harapan ya. Dan ternyata harapan kamu mungkin belum tepat ya, ataupun kamu belum ketemu dengan orang yang tepat juga, atau belum waktunya juga gitu loh. Kamu mungkin butuh proses dulu. Mungkin di sini kamu mencoba untuk mencintai diri sendiri, kamu coba untuk memahami ya, kejadian ini emang sepertinya memang ada proses yang harus aku lalui gitu loh ya. Mungkin agar kamu juga bisa menjadi bijak, menjadi dewasa ya.
Jangan nanti memilih seseorang itu hanya karena luarnya saja, penampilannya saja, atau karena apa yang dia punya. Tapi kita perlu tahu juga hati dia seperti apa gitu loh. Ya, mungkin juga spiritualitasnya juga seperti apa. Ya, di sini jadi kamu lebih untuk mencoba untuk sendiri di sini. Ya, nah ini mungkin ya kamu juga nggak nyangka kejadian ini bisa terjadi pada kamu. Oke? Nah ternyata memang ya ada seseorang yang begitu licik di sini. Ya mungkin saja ini yang jadi orang ketiga di antara kamu dengan dia, karena di sini ada third party gitu ya. Dan mungkin saja banyak orang-orang yang merasa kayak dia hebat, dia itu begini, dia begitu, sehingga seolah-olah kayak dia menyepelekan kamu juga. Kamu nggak nyangka dia seperti itu ke kamu gitu loh. Yang pada awalnya mungkin dia bermanis-manis, sebelum memiliki kamu dia baik banget gitu ya. Mungkin ini juga dalam hal pekerjaan juga bisa ya. Mungkin saja ada kamu ya mungkin lebih apa ya, kayak mempercayai seseorang lah. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin kamu juga punya bisnis ya, dan dikelola oleh orang yang kamu percaya. Ternyata seseorang itu begitu licik, menipu kamu ya. Dan dia mungkin menerkam kamu juga gitu loh. Dan dia ternyata sangat berbisa gitu loh. Ada racun di situ. Ya, ini yang kamu ngerasa kayak aku nggak nyangka banget. Aku melihat dia baik, dia kayak perhatian, dia kayak begini begitu. Ternyata dia seperti ular gitu loh. Itu yang kamu pikirkan di sini tentang seseorang. Kamu juga nggak nyangka ini terjadi pada kamu. Ini sebetulnya ya memang tidak biasa juga sih kejadian seperti ini, karena selama ini kamu itu kayak apa yang kamu lakukan itu selalu baik ya, dan kamu berharap orang juga baik kepada kamu gitu loh. Tapi nggak semua yang kita harapkan itu bisa berjalan sesuai dengan pikiran kita, enggak gitu loh. Ya, di situ kamu harus bisa memahami, dan akhirnya kamu bisa mengerti kejadian tidak biasa ini mungkin akan jadi pelajaran buat aku. Oke? Apalagi di sini yang akan terbaca, ada coffee cup, meeting and talking. Nah, aku melihat di sini beberapa dari kamu mungkin akan tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang. Mungkin saja saat hubungan ini berakhir dan kamu tidak memberikan kesempatan kedua, pada akhirnya kamu akan bertemu. Mungkin dalam waktu dekat kah itu? Kamu tidak lama-lama menjomblo, kamu tidak lama-lama kesepian ya. Kamu akhirnya mencoba untuk membangun building friendship. Kamu coba untuk membangun satu hubungan yang mungkin lebih intens. Awalnya mungkin berteman, dan mungkin saja kamu juga tidak menyangka seseorang yang kamu anggap teman ya, dia menyukai kamu. Dia suka sama kamu, dia cinta sama kamu ya. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa, oh ternyata selama ini kebaikan dia itu ada alasannya gitu loh. Tapi aku jujur Lia, dia itu baik banget gitu loh. Kamu merasakan hal itu. Nah mungkin saja itulah rencana Tuhan. Kenapa seseorang yang mungkin itu akhirnya rahasia terbongkar, keburukannya terbongkar ya, sehingga akhirnya kamu bisa melepaskan dia. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Inilah dia, kamu akan bertemu ya dan seseorang feeling elevated gitu ya, kayak ada telepati antara kamu dengan dia, perasaan kamu itu, dan sehingga akhirnya building friendship. Kamu seperti ingin membangun satu hubungan yang begitu intens dengan dia ya. Ini jadi seseorang ini mungkin pertemuan nantinya ini mungkin akan membuahkan sebuah komitmen ya, semoga ya, karena mungkin saja kamu bisa melihat dari seseorang ini dia mungkin orang yang baik, ataupun ini kebalik ya, ada talking ya, interest, awaiting message, text, call, email, talking more. Jadi aku juga melihat ya beberapa dari kamu itu akan kamu akan ngerasa juga nggak menyangka ya, seseorang yang mungkin jauh dari kamu ya, seseorang mungkin yang menjalin hubungan LDR dengan kamu saat ini ya, tiba-tiba aja dia ngirimkan pesan, aku pengen ketemu kamu nih, aku pengen datang nih ke tempat kamu gitu ya, siapin ya gitu, siapin diri kamu ya. Nah ada begitu ya, intinya orang ini kayak apa ya, kayak apa ya, pengen benar-benar gitu loh untuk bertemu dengan kamu, karena punya keinginan yang tersendiri, yaitu mungkin saja berkomitmen, atau mungkin udah begitu kangen sama kamu ya, sehingga akhirnya dia itu mencoba untuk mengirim pesan, terus dia memplanningkanlah semuanya ya. Oke. Itu yang kurasakan di sini. Nah, kita akan coba lihat ya dari kartu tarot seperti apakah yang terbaca di sini untuk selanjutnya. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar ya. Dan jika kamu ketinggalan readingan sebelumnya, aku ada buat juga readingan tanda-tanda seseorang itu akan menjadi jodoh kamu ya. Kamu bisa lihat dia di kolom deskripsi. Sebelum kamu memutuskan untuk menikah atau berkomitmen, kenali dulu pasangan kita seperti apa dia. Kamu bisa lihat di kolom deskripsi ya. Oke.
Oke, kita akan coba lihat tentang bagaimana selanjutnya tentang kehidupan kamu. Apalagi yang akan kamu lihat di sini, kejadian-kejadian tidak biasa atau peristiwa-peristiwa yang tidak biasa ini. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya, dan itu juga bisa vice versa. Oke. Di sini ada kartu The World. Sebentar ya. Oke, bentar. Dan ini ada Judgment ya. Oke. Untuk zodiak-zodiaknya, aku melihat di sini ada zodiak Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke. Di sini ada kartu Death, Scorpio. Ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Sword lagi, Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri, dan Gemini, Libra, Aquarius ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi, aku melihat di sini seperti ada perubahan pada hidup kamu. Perubahan yang begitu besar. Ya, signifikan lah ya. Kenapa ya? Mungkin selama ini kamu pernah kayak disakiti, dikecewakan oleh seseorang yang mungkin awalnya kamu cinta sama dia dan dia juga cinta sama kamu ya. Seolah-olah kamu dengan dia itu jarang berkonflik, tapi tiba-tiba aja terpisah. Itu adalah perubahan besar. Namun perubahan besar itu juga akan membawa berkah buat kamu. Karena di sini ada pertemuan antara kamu dan seseorang. Mungkinkah seseorang itu akan menjadi jodoh kamu? Semoga aja. Karena aku lihat di sini seperti memang ada sebuah hal-hal yang tidak terduga yang kamu rasakan. Mungkin saja seseorang ini mungkin awalnya teman, tapi pada akhirnya berubah rasanya menjadi cinta gitu ya. Dan mungkin saja kamu akan bahagia nantinya. Amin ya, aminkan saja. Oke. Ini ada Eight of Swords. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu ya kayak merasa terjebak ya. Pernah kamu sih merasa terjebak dalam satu hubungan ya, yang awalnya seseorang itu mengakui kalau itu mungkin single ya, atau kalau dia itu begitu sayang sama kamu ya, tapi ternyata dia merahasiakan sesuatu. Mungkin saja ya yang dirahasiakan itu begitu sangat penting sehingga dia tidak ingin kamu tahu gitu loh. Nah disitu membuat akhirnya kamu terjebak, dia juga terjebak dalam hubungan antara kamu dengan dia. Ternyata dia sudah punya pasangan. Itu yang membuat kamu terjebak. Ada cinta tapi tidak bisa memiliki. Dan dia juga dia itu kayak nggak bisa melepaskan pasangannya. Karena apa? Karena ya mungkin ada satu hal yang membuat dia tidak bisa melepaskan, tapi dia butuh kamu. Ini yang membuat kamu heran ya, manusia begini gitu ya, mikir enaknya aja, egoisnya, kebangetan begitu ya. Nah jadi ini sehingga kamu terjebak dalam situasi kondisi yang itu ya. Nah ini oke. Jadi aku merasa ya kalau seseorang ini benar-benar kayak membuat kamu terjebak ya, karena memang awalnya dia ngaku single, KTP-nya mungkin single juga, padahal mungkin KTP-nya belum diganti gitu ya. Tahu-tahu mungkin di situ akhirnya ya makin hari ya kamu makin cinta sama dia, tapi akhirnya kebusukan itu terbongkar. Oke? Ini ada Four of Pentacles. Ada seseorang di sini yang mungkin yang akan kamu lihat ya. Nah kamu juga tidak menyangka ya melihat kejadian ini. Seseorang yang dulunya mungkin hidup berkelimpahan ya, hidup benar-benar kayak kaya raya gitu ya. Dia sukses, tapi pada akhirnya dia stuck di keuangan dia. Ya mungkin saja ini orang yang kamu cintai dulunya yang sudah mengkhianati kamu, dan akhirnya dia mengalami penderitaan. Mungkin dari segi keuangannya dia stuck ya, punya masalah hidup dia mungkin dengan keluarganya, dengan pasangannya gitu ya. Dan akhirnya mungkin saja dia mikirkan kamu di sini. Ada Pack of Swords. Dia kayak memikirkan kamu. Mungkin saja yang dipikirkan dia tentang kamu itu bagaimana cara untuk mendekat ke kamu, atau bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya, karena di sini mungkin bisa saja dia baru sadar kalau kamu itu orang yang benar-benar kayak orang yang aku butuhkan sebenarnya gitu loh. Seperti ada kartu talking apa ya? Ini talking ini ya. Arti kata dia ingin bicara ke kamu, dia ingin mengatakan isi hatinya ke kamu. Makanya
dia kayak sulit sekali untuk merubah diri dia untuk melupakan kamu. Karena justru saat dia pengen melupakan kamu, rasa itu makin makin besar. Makanya mungkin saja dia itu menjalani hubungan dengan seseorang yang sering ada konflik karena energi dia itu mungkin masih kuat ke kamu ya. Ini kamu nggak nyangka, tapi kenapa sih kamu ninggalin aku? Kenapa sih kamu pergi meninggalkan aku dengan demi perempuan atau demi laki-laki lain gitu loh. Ya. Dan ternyata ya mungkin kehidupan dia mungkin dengan seseorang yang baru itu ya tidak memungkinkan untuk mencapai kebahagiaan gitu loh, untuk berkomitmen. Makanya di sini ya seseorang ini kayak berpikir sekali gitu loh. Bagaimana cara untuk menyembuhkan, bagaimana cara untuk menjauh dari hubungan toksik gitu ya. Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu pada akhirnya akan mengalami suatu keseimbangan. Ya. Awalnya sih memang kamu ngerasa kayak sulit untuk membenahi diri kamu. Sulit untuk move on. Ya tiba-tiba aja kamu nggak nyangka. Mungkin saja dengan hadirnya seseorang ini, kamu akhirnya bisa melupakan, bisa move on ya. Akhirnya kamu bisa sembuh dari kesedihan, sembuh dari penderitaan gitu ya. Nah, jadi itu yang benar-benar kamu rasakan saat ini. Nah, ini ada kartu death. Kartu death ini memang ada sesuatu yang berakhir. Nah, ini berakhir. Tapi ini ada satu hal yang terbangun kembali, bangkit kembali. Jadi mungkin saja kamu tidak akan berlama-lama dalam kesedihan kamu, dalam penderitaan kamu saat kamu mungkin dikhianati. Ya, justru kamu di sini mulai bangkit dan kamu mulai belajar. Kamu akan lebih selektif, kamu akan lebih dewasa dan bijak gitu ya. Dan pada akhirnya kamu merasa kayak aku akan menemukan nih seseorang yang benar-benar bisa memahami aku dan kita akan bisa membangun suatu hubungan bersama gitu loh. Ya. Nah, karena di sini juga ada building prinsip, arti katanya mungkin saja antara kamu dengan dia itu awalnya berteman, tahu-tahu dia punya rasa suka sama kamu ya. Dan kamu ternyata juga arti kata ya mungkin ini takdir ya yang diciptakan untuk kamu oleh semesta. Nah, di sini aku melihat seseorang yang mungkin awalnya itu ya kamu anggap dia tidak menyukai kamu, ternyata dia akan perjuangkan kamu. Mungkinkah dia itu temannya kamu ya? Jadi ini ada kejadian yang mungkin membuat kamu kayak ngerasa aku nggak nyangka ini bisa terjadi gitu loh. Ya, ternyata semua ini memang ya kalau kita ikuti alurnya ya Tuhan pasti akan memudahkan jalan kita. Intinya kita jangan banyak mengeluh dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita miliki juga. Ya intinya syukuri apa yang terjadi pada kita. Oke? Nah itu yang aku rasakan dari energi kamu di sini ya, ataupun dia di sini. Atau ini juga bisa kebolak-balik. Oke? Nah buat teman-temanku, kita ambil dari kartu apa lagi ya? Ini ya, sebentar. Ya mungkin kamu nggak menyangka juga ya. Apalagi inisial aja deh ya, inisial seseorang ini. Inisial seseorang ya yang mungkin akan menjadi pasangan kamu berikutnya. Oke. Di sini ada J dan U, teman kuliah. Ternyata mungkin saja kamu bertemu lagi dengan teman kuliah kamu dan di situ akhirnya terjadilah sebuah hubungan yang intens gitu ya. Oke, dan semoga kamu akan berkomitmen dengan dia. Ini ada K dan T, teman kerja, atasan kerja. Di sini kamu mungkin terkoneksi dengan orang yang mungkin satu pekerjaan dengan kamu, mungkin saja di atasan kamu ya. A, teman lama, sama mungkin dengan teman kuliah, ya itu namanya juga teman lama. H, saudara teman, mungkin saja teman kuliah kamu ini saudara teman kamu begitu ya. Ini juga ada I dan P, temannya teman. Oke, semoga aja ya kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin sesuai dengan harapan kamu. Oke, buat teman-temanku mungkin inilah kamu gak menyangka mungkin semua ini bisa terjadi. Ya apalagi mungkin dengan kamu sudah membenahi diri, kamu sudah bertransformasi gitu ya. Dan akhirnya semua itu dimudahkan jalannya oleh semesta. Oke, buat teman-temanku mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi, dadah.